Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kalian sudah siapkan untuk belajar firman Tuhan? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami mengucap syukur di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan, Engkau pimpin supaya kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap-siap kan untuk belajar firman Tuhan? Ya, kalau kalian mengingat akan kata beng-beng, apa itu? Apa yang kalian ingat kalau ada terdengar kata beng-beng? Pasti kalian ingat akan kue waffle coklat. Nah, di dalamnya ada yang lengket-lengketnya, ya. Tetapi enak. Kalau kalian lapar, kalian ngemil, misalkan lagi di sekolah, ngemil beng-beng. Wah, kalian cukup jadi kenyang. Kemudian kalau kalian dengar kata Kentucky Fried Chicken, apa yang kalian ingat? Pasti kalian, wah, aku lapar rasanya dengar kata itu, karena aku ingat akan ayam goreng yang renyah yang membuat aku lahap makannya. Ya. Tapi kalau kalian dengar kata orang Kristen, apa yang kalian ingat? Apakah kalian mengingat, oh, orang-orang yang ramah, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang penuh kasih? Benar demikian? Atau sebaliknya? Orang Kristen suka menindas, suka jahat, suka bohong. Gitu? Kita akan baca di Amos 2 ayat 4-16. Ibu akan baca sebagian, kalian baca semuanya di rumah. Ayo buka sama-sama Alkitabnya. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sesara. Padahal akulah yang memusnahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-turunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Juga orang berhati berani di antara pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita dapat melihat di sini orang Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan. Tuhan membela sedemikian rupa, melindungi mereka dari bangsa yang jahat seperti bangsa Amori, ya. Tuhan memusnahkan bangsa Amori supaya bangsa Israel aman. Tetapi kenyataannya apa? Mereka jahat terhadap sesamanya, menindas tadi dibilang, ya. Nah, orang-orang miskin ditindas oleh mereka. Mereka sangat jahat perbuatannya. Tidak seperti anak-anak Tuhan yang seharusnya. Harusnya kan, kalau Tuhan Yesus saja udah mati di atas kayu salib mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberikan teladan mengasihi. Tetapi kalau kita berbuat jahat, berarti kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Tuhan Yesus mengasihi orang yang lemah, orang yang berkekurangan. Nah, tetapi kalau kita tidak melakukan hal itu, berarti kita sama dengan bangsa Israel tadi. Padahal Tuhan sudah mengasihi mereka, membela mereka, menolong mereka. Tetapi akhirnya Tuhan bilang,
mau memusnahkan mereka karena mereka jahat, ya. Nah, demikian juga kita, jangan sampai kita dimusnahkan Tuhan karena kejahatan kita. Ayo adik-adik, kita mulai belajar berubah, mengasihi teman kita. Kalau mungkin di sekolahmu ada teman yang kekurangan, tidak membawa bekal ke sekolah, kalian punya bekal bagi dua. Kalau ada temanmu yang tidak bisa dalam belajar di sekolah, tidak mengerti, kalian mengerti, kalian bisa ajarin mereka sehingga mereka bisa mengerti pelajaran itu, ya, mendapatkan nilai sama bagusnya dengan kalian. Nah, kemudian kalau kalian sudah tidak pernah lagi menghormati dengar-dengaran kepada papa mama, kalian harus berubah. Kalian harus belajar untuk tunduk taat mengasihi mama papa, karena papa mama mengajarkan pasti hal-hal yang baik untuk supaya kalian menjadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sopan santun, ya, orang yang ada rasa kasih sayang, orang yang peduli terhadap lingkungan. Demikian, ya. Kita belajar, kita mengubah kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimusnahkan. Kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib untuk membela, menolong, menebus segala dosa-dosa kita yang jahat, ya, yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan angkat kita menjadi anak-anaknya supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah kita melakukan hal-hal yang benar yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus bersedih dan kecewa atas kehidupan kita. Baik, mengerti? Yuk kita sama-sama berdoa, kita belajar, kita minta kepada Tuhan supaya kita terus berbuat benar dan memuliakan Tuhan, tidak membuat Tuhan Yesus sedih, ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu terus mengingatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kami tidak menindas dan jahat terhadap sesama kami, tapi kami boleh mengasihi mereka karena sama-sama ciptaan Tuhan. Kita harus saling menopang, harus saling membangun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada kata membuli teman, tetapi yang ada hanya mengasihi teman. Begitu Tuhan, Tuhanlah yang akan terus menguatkan dan menolong anak-anak-Mu supaya menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.